Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada lagi di hari ini dan kami boleh menikmati lagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan renungan, biar kiranya Engkau yang membantu kami Tuhan untuk memfokuskan diri kami, memfokuskan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan renungan tentang jangan khawatir. Dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita merasa khawatir dan takut. Mulai dari khawatir dan takut akan masa depan yang masih belum jelas, khawatir dan takut akan kehilangan seseorang yang disayangi, bahkan khawatir dan takut akan segala rencana yang dirancangkan tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan masih banyak lagi. Teman-teman, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Kita semua pasti pernah merasakan khawatir dan takut. Tapi, pernahkah terlintas dalam pikiran kita, sebenarnya apa sih alasan yang membuat kita khawatir dan ketakutan terhadap sesuatu atau terhadap hal yang kita takutkan itu? Memang sebagai manusia, memiliki rasa khawatir dan takut merupakan hal yang wajar. Tetapi, jangan jadikan kekhawatiran dan takut kita itu sebagai hal yang membuat kita menjadi hilang pengharapan. Sehingga kita bisa melupakan Tuhan kita yang lebih besar dari rasa khawatir dan takut kita itu. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-9 sampai 10 sudah jelas dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dari manapun kita berasal, kita adalah hamba pilihan Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak membuang kita ketika Dia memanggil kita sebagai hambanya. Tetapi justru Tuhan mau memelihara kita. Tuhan berfirman dalam Yesaya 41 tadi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, sebuah janji yang luar biasa menguatkan iman kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menguatkan kita supaya jangan lagi kita berlarut-larut dalam kekhawatiran dan ketakutan. Teman-teman, jangan kita biarkan rasa khawatir dan takut yang berlebihan justru tinggal di dalam pikiran kita dan hati kita. Kita malah membuahi rasa khawatir dan takut itu, kita malah memanjakannya. Teman-teman, seharusnya kita lawan hal itu dengan merenungkan dan mengingat janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya jangan kita menjadi tawar hati karena rasa khawatir dan takut yang berlebihan. Yesaya 35 ayat yang ke-4 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ingat, teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Bahkan Laut Merah pun tidak bisa menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya. Bahkan Goliat pun tidak bisa menghentikan Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada Daud dan umatnya Israel.
Maka percayalah teman-teman, masalah yang ada dalam kehidupan kita pun tidak bisa mengalahkan rancangan yang luar biasa hebat dan indah yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, jangan lagi kita merasa khawatir dan takut berlebihan, tetapi sewajarnya saja. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Sekian renungan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, terima kasih juga buat renungan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biar kiranya renungan-Mu membuat kami bisa terus bertumbuh dan berbuah dalam Engkau Tuhan. Biar kiranya renungan hari ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi orang yang tidak gampang khawatir Tuhan, melainkan menjadi orang yang memiliki pengharapan penuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, bila mana kami hari ini akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kami meminta biar kiranya Engkau selalu menemani kami dalam setiap hal, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pilihan-pilihan yang harus kami ambil Tuhan, supaya jangan kami mengambil pilihan yang salah Tuhan, tetapi kami melakukan hal yang benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus selalu memelihara kita dan kita tidak perlu takut lagi untuk menghadapi hari-hari kita. Selamat beraktivitas kembali teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.